ketika kita punya tugas untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik, jadilah generasi yang memang nantinya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang akan menyaksikan podcast episode kali ini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani hari-hari. Selamat bergabung kembali di podcast Askara Anantok yang pada hari ini memasuki episode keempat. Bersama saya Kirana Maulid akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, di podcast episode keempat kali ini tentu tidak kalah menarik nih dengan episode-episode sebelumnya. Karena pada hari ini kita akan membahas topik yang belum lama kita rayakan, belum lama kita bareng-bareng rayakan, yang tentunya menarik dan juga penuh pembelajaran. Bersama narasumber yang menurut aku cocok banget dan juga ahli dalam bidangnya yang hebat, yang luar biasa, yaitu Ibu Nurul Aini SPD, salah satu guru PPKN SMP Negeri 216 Jakarta. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kirana. Selamat pagi Ibu, selamat datang di podcast Askara Anantok. Sebelumnya gimana nih kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat semuanya ya. Kirana juga sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi tidak mengurangi semangat aku dan juga semangat teman-teman nih yang sedang menonton untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang kemerdekaan bersama Ibu. Harus selalu semangat ya, karena kita sudah merdeka. Ya. Betul. Nah, so yang udah kasih tahu sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas tentang topik kemerdekaan Indonesia. Jadi gini Bu, belum lama ini kita memperingati HUT RI yang ke-77 ya. Mungkin yang paling kita syukuri di tahun ini pandemi sudah mulai mereda ya, sehingga kita bisa kembali normal lagi, merayakan upacara, kemudian lomba-lomba 17-an yang mungkin selama 2 tahun tertunda ya, tidak bisa dilakukan. Nah, seperti di SMP Negeri 216 Jakarta belum lama ini juga mengadakan lomba 17 Agustus. Seingat saya Ibu ikut turut berpartisipasi dalam lomba futsal ya Bu? Alhamdulillah. Walaupun nggak bisa tuh yang penting partisipasi ya. Betul, bagaimana kita semangat perjuangan kita. Betul. Menghargai apa yang sudah kita dapatkan karena kita sudah hidup bebas seperti itu ya. Jadi kita ya sudah merayakannya dengan perlombaan yang sudah hampir 3 tahun kita tidak lakukan ya selama 17 Agustus. Jadi alhamdulillah di tahun ke-77 ini Indonesia mulai normal ya, sehingga kita bisa kembali lagi merayakan lomba 17-an. Alhamdulillah. Nah, menurut Ibu, makna kemerdekaan itu yang sebenarnya itu seperti apa sih Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya di awal udah langsung bagus ya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terima kasih dulu atas undangannya dari podcast apa tadi namanya Ibu lupa? Askara Anantok. Askara Anantok. Ya, jadi khusus OSIS gitu ya, Ibu diundang secara baik waktu itu dari Kadafa dan juga Zulfikri, kemudian Ibu langsung setuju dan juga Ibu ingin menyampaikan juga apa yang memang nanti anak-anak sekalian atau para audiens begitu ya di luar sana, sama-sama kita merasakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Angkanya kembar nih 77 gitu ya. Jadi alhamdulillah harapannya nanti akan lakukan bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan, begitu ya. Kalau dari maknanya sendiri, pasti setiap orang memiliki makna yang sama tujuannya, yaitu kita bebas dari tekanan atau intervensi negara lain. Sehingga nanti diharapkan memang kita bisa hidup dan juga berinteraksi, sosialisasi tanpa ada tekanan dan intervensi dari siapapun itu, gitu ya. Karena semenjak tahun 45, harapannya juga waktu itu kita segera mengisi kekosongan waktu itu ya. Sebelumnya kan ada penjajahan Jepang, sehingga memang kita waktu itu masih ada di bawah kekuasaan negara lain. Dan pada saat itu perjuangan dilakukan oleh kaum muda waktu itu ya. Terutama generasi penerus bangsa. Dan kita pun, kita yang hidup di zaman sekarang,
karena kita sudah merdeka, isilah kekosongan hukum tersebut, kemerdekaan ini dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Seperti itu mungkin ya kira-kira. Jadi Ibu harapkan juga nanti ketika kita punya tugas untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik, jadilah generasi yang memang nantinya bertanggung jawab dan juga nantinya berintegritas yang baik, gitu ya. Dua hal tersebut sangat penting, apalagi kita nanti akan mulai di tahun ini, SMT 216 kan sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga apa yang memang kita terapkan nanti adalah cerminan dari profil pelajar Pancasila. Betul Ibu. Itu kira-kira caranya ya. Baik Ibu, jadi tadi menurut Bu Nurul makna kemerdekaan itu adalah bagaimana pemuda Indonesia bisa menjadi pemuda yang bertanggung jawab serta berintegritas, dan juga bisa dilihat dari penerapan kurikulum merdeka ya yang SMP Negeri 219 Jakarta telah laksanakan seperti itu ya Bu ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan, menurut Ibu apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar merdeka secara sepenuhnya Bu? Ya baik, kalau dikatakan Indonesia sudah merdeka secara sepenuhnya 100%, sepertinya belum ya, karena memang masih banyak tugas dan tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa untuk bisa memajukan Indonesia lagi agar setara dengan negara maju di dunia. Hal kecil saja mungkin ya yang bisa Ibu ambil contoh, ada beberapa produk yang masih kita import dari luar gitu ya. Kemudian kita bisa memproduksi, tapi untuk kualitas dan lain sebagainya negara lain untuk hal tersebut lebih kompeten gitu ya. Jadi mau tidak mau memang kita masih melakukan kegiatan ekspor impor. Atau hal lainnya, kita belum merdeka karena masih banyak generasi penerus bangsa yang terutama pelajar dalam menggunakan kemajuan teknologi. Sekarang kan kita menggunakan smartphone ya, sudah maju sekali teknologinya, kemudian juga sudah banyak sekali aplikasi, kemudian media sosial yang memang timbulnya di aplikasi teknologi tersebut, sehingga banyak yang pergunakannya untuk hal yang negatif. Jadi harapannya sih memang kita melakukan sesuatu dengan kemajuan teknologi tersebut untuk hal yang positif. Tapi masih banyak yang belum bisa memahami penggunaan dari teknologi yang kita ikuti perkembangannya. Yang tadi kita masih lakukan kegiatan ekspor impor, terutama di bidang teknologi gitu ya. Nah ini masih banyak generasi yang belum memahami untuk bisa bijak menggunakan hal tersebut. Sehingga khususnya para pelajar gitu ya, Ibu juga ingin berpesan, gunakanlah media sosial secara bijak. Sehingga nantinya tidak membawa dampak baik bagi diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar. Dampaknya upayakan dampak yang positif, bukan dampak yang negatif gitu ya. Walaupun kita punya pegangan, selain kita memiliki dan menganut agama dan keyakinan masing-masing, kita sebagai warga negara memiliki Pancasila sebagai filternya dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. 5 sila nilainya kan dari nilai ketuhanan sampai keadilan sosial, itu sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk pegangan hidup kita. Supaya nantinya kita bisa memfilter mana yang negatif, jangan diikuti. Kalau bisa semuanya yang positif gitu ya. Mungkin itu hal yang memang terjadi di Indonesia dan sama-sama menjadi tugas dan tanggung jawab kita sekali lagi ya sebagai generasi penerus bangsa. Gitu ya kiranya ya. Baik, terima kasih Bu Nurul atas jawabannya ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini belum sepenuhnya merdeka ya, ditinjau dari beberapa penyebab seperti tadi penggunaan media sosial, kemudian kegiatan ekspor impor, serta kurangnya penerapan Pancasila, apalagi di generasi muda Indonesia. Nah, menurut Bu Nurul, kira-kira Indonesia ini bisa nggak sih Bu merdeka secara sepenuhnya? Dan apakah Indonesia ketika umur 100 tahun itu bisa merdeka dengan sepenuhnya? Menurut Ibu seperti apa itu Ibu? Baik, bisa banget ya. Anak-anak zaman sekarang tuh bisa banget kalau kita semuanya sama-sama kerjasama untuk bisa memajukan Indonesia tadi. Gimana caranya kita bisa setara dengan negara maju di dunia? Yaitu upaya dari kita sebagai bangsa Indonesia.
Jadi bukan cuma upaya satu orang, bukan cuma di pundak pemerintahan bangsa ini, tapi kita apalagi yang generasi muda gitu ya, generasi penerus bangsa, harus punya kesadaran diri, kemudian tadi bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sehingga nantinya bisa memiliki dampak dan juga kita bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Kontribusinya kan banyak ya. Kalau khusus sebagai pelajar kan kita belajar dengan sungguh-sungguh, adalah sebagai bukti juga, bukan cuma bakti kepada orang tua, tapi juga berbakti kepada bangsa dan negara. Sehingga nantinya jangan pertanyakan apa yang negara ini sudah berikan buat kita, tapi kita yang harus sadar apa yang sudah kita perbuat, kita kontribusikan kepada negara ini. Jangankan untuk di usia 100 tahun ke depan ya, pas Indonesia umur 100 tahun, nantinya kalaupun setahun ke depan kita sudah memiliki satu hal cita-cita yang ingin kita lakukan, setiap orang lah dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, kalau semuanya sama pemikirannya, ingin memajukan Indonesia dengan cita-cita bangsa dan tujuan nasional yang sejalan juga, pasti insya Allah 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya, Indonesia bisa merdeka secara sepenuhnya. Seperti itu. Jadi kita juga berharap ya dari apa yang kita lakukan di SMP 216, banyak kegiatan positif yang sudah kita lakukan, dari kegiatan OSIS secara khusus gitu ya, dan juga secara umumnya dari seluruh peserta didik. Banyak hal dari proses pembelajaran baik di kelas ataupun di luar kelas itu kita lakukan juga dengan tujuannya adalah tujuan untuk bisa memajukan, selain SMP 216 adalah memajukan pendidikan di Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi salah satunya memang yang paling berperan besar di suatu negara, di setiap negara adalah di bidang pendidikan. Di mana memang dulu pernah Bapak Soekarno ya, presiden pertama kita, menyampaikan, berikan aku satu pemuda untuk bisa mengguncang dunia. Betul. Itu ya. Makanya dari generasi penerus bangsa ini, kalau tidak dibekali dengan pendidikan, kemudian juga nanti ada kesadaran budi pekertinya yang baik untuk kedepannya, itu akan mustahil untuk bisa kita merdeka secara full gitu ya, secara penuh. Makanya kita butuh generasi penerus bangsa yang memang sadar akan dirinya untuk bisa berbudi pekerti yang baik dan juga bertanggung jawab dalam berperilaku tersebut. Seperti itu ya. Oke, Ibu. Jadi teman-teman, Indonesia ini bisa merdeka secara sepenuhnya itu secepatnya, tergantung bagaimana upaya warga negaranya. Yang paling besar itu di bidang pendidikan, dan bagaimana itu semuanya bergantung kepada generasi mudanya. Seperti yang dikatakan Bung Karno bahwa beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya, tetapi beri aku 10 orang pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Betul begitu, Bu ya? 10 orang ya. Tadi Bu, satu orang sebenarnya juga bisa ya. Diharapkan bisa ya, karena harus 10 orang. Tapi tadi syaratnya ya, karena memang kita penduduknya banyak gitu ya, penduduknya kita dan tidak semuanya generasi muda. Nah ini timbul kesadaran dari generasi muda ini ya, kita perlu memotivasi lagi ke depan. Nanti generasi mudanya akan lebih semangat untuk bisa mengisi kemerdekaan ini. Betul. Gitu. Jadi satu orang ternyata tuh juga bisa menyebarkan semangat untuk memajukan bangsa, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan, tentu juga apa sih Bu ancaman-ancaman bagi bangsa Indonesia yang bisa membuat bangsa Indonesia ini yang tadinya merupakan bangsa yang besar menjadi bangsa yang kecil, bangsa yang hancur, itu kira-kira ancamannya itu apa sih Bu? Apakah datangnya dari internal ataupun bisa jadi dari eksternal? Itu seperti apa, Bu? Silakan. Iya, baik. Jadi kalau ancaman itu benar tadi dikatakan Kirana ya, ancaman bisa dari dalam bangsa kita sendiri, ada juga yang dari luar, dari eksternal, dari bangsa lain. Sehingga nanti kalau kita tarik benang merahnya, apa yang menjadi bahaya terbesar yang kita takutkan gitu ya, kalau misalnya disebutkan satu saja, nah itu berarti memang nanti adalah poin pentingnya yang menjadi fokus bangsa ini untuk bisa menghindari hal tersebut, jangan sampai terjadi gitu ya.
Dan ketika ingin menghindari hal tersebut berarti harus ada upaya yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau menurut ketika kita ini di era globalisasi, banyak sekali hal-hal yang memang sudah kita alami bersama ya. Kita lihat banyak berita, kemudian sekarang juga sudah bebas kita mendapatkan informasi dari berbagai media gitu ya. Beda kalau zaman dulu kan susah ya mendapatkan informasi. Betul. Nah, kalau sekarang udah gampang Teknologinya nih. udah banyak ya, Bu ya. Kita buka setiap hari aja di smartphone itu sudah ada notifnya berita tentang apa gitu ya, dari segi apapun itu bidang kehidupan pasti diinfokan di media. Nah, di sini memang kalau kita fokuskan pada bahaya yang terbesar, kalau di era globalisasi ini banyak hal memang yang walaupun itu tidak muncul secara gamblang gitu ya, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang detail gitu ya, yang hal-hal sepele kecil ketika dikumpulkan semakin banyak semakin besar, nah itu yang menjadi bahaya yang nantinya bisa jadi bumerang sendiri buat Indonesia, walaupun nanti ada beberapa bahaya yang datang dari dalam negeri. Contohnya saja yang Ibu pernah alami gitu ya, kalian juga pasti mengalami, pasti ada beberapa hal yang memang tadi dia globalisasi karena kita pegangannya adalah gadget, smartphone gitu ya, informasi mudah didapatkan sehingga batas antar negara itu sudah lagi tidak jauh gitu ya, karena kan kita batas negara sudah kalau mau ke negara lain sudah cepat gitu ya, dengan pesawat, kemudian juga dengan transportasi yang memang mendukung, juga dengan walaupun tidak bertemu ada video call, kemudian ada juga media lain yang bisa mendukung gitu kan, kita bisa bertatap maya dengan melihat wajah seperti ini ya kan, walaupun kita berbeda. Nah ini pun walaupun dipermudah dengan kondisi seperti ini, bangsa kita tadi Ibu sampaikan di poin sebelumnya juga ya, bangsa kita dalam menggunakan gadget dan smartphone tersebut masih belum bijak gitu ya. Informasi yang kan dari negara lain, ada beberapa informasi mengenai budaya-budaya yang memang mereka dapatkan. Contoh misalnya budaya yang memang sering kalian tonton gitu ya, sering anak-anak muda tonton dari beberapa negara gitu ya, tidak perlu disebutkan. Ada kan beberapa yang memang mengikuti secara intens gitu ya, sehingga memang dia sudah paham sekali dan maniak sekali dengan budaya negara tersebut. Sampai melupakan gitu ya, budaya sendiri ya, Bu. Iya, betul. Nah, di sini yang dikhawatirkan, sehingga khawatirnya budaya kita itu lama-lama luntur bagi penerus bangsa kita. Dan apa yang menjadi poin pentingnya, ketika budaya kita sudah tidak lagi memiliki satu kekuatan yang menjadi karakter bangsa ini, nantinya kan tugas kita nih sebagai generasi penerus bangsa ya, untuk melestarikan budaya setiap daerah. Tetapi ini karena memang banyak sekali menjamurnya budaya asing yang kita dapatkan informasinya melalui media dan banyak diikuti oleh generasi penerus bangsa, itu nantinya akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Sehingga nanti bangsa lain melihat, oh Indonesia tidak memiliki karakter lagi nih, pribadiannya sudah tidak ada, sehingga dia ikut-ikutan aja gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di negara lain, pasti nanti Indonesia ngikutin gitu ya. Jadi khawatir sekali nantinya ciri khas dan jati diri bangsa kita akan terhapus atau luntur dari berbagai kemajuan teknologi yang memudahkan budaya bangsa asing dikenal dan juga diikuti secara pasti oleh generasi penerus bangsa kita ya. Itu khawatirnya seperti itu. Lunturnya budaya. Kemudian ada hal lain juga ketika memang ada beberapa yang terjadi melalui pengalaman juga dari anak-anak Ibu nih di seluruh, pokoknya yang menonton lah ya, seperti itu. Ya, di seluruh tempat ada beberapa juga yang masih pelajar, ketika memang tadi dimudahkan dengan segala informasi yang didapatkan melalui gadget, informasi dan lain sebagainya. Banyak yang masih mengakses konten-konten negatif, konten-konten yang nantinya memunculkan satu hal yang menimbulkan konflik bagi diri kita ataupun kelompok tertentu, seseorang dengan seseorang ataupun orang dengan kelompok tertentu.
Nah ini memang mencuatnya pasti di media sosial begitu ya. Makanya Ibu sangat menyayangkan ketika kita dimudahkan dengan adanya smartphone atau gadget, teknologi yang semakin maju, tapi kita menggunakannya tidak secara dengan bijak gitu ya. Ada beberapa yang hanya untuk tadi konten negatif kan banyak ya. Iya, kalau disebutkan menjamur sekali konten negatif sekarang. Betul. Sehingga kita mudah sekali memposting, berujar, nanti akan timbul ujaran kebencian satu sama lain. Nah ini yang ujungnya adalah menimbulkan konflik. Media sosial itu kan mudah diakses oleh siapapun. Ya, di negara lain pun seperti itu. Kalau kita mengujarkan kebencian, misalnya contoh saja kita posting gitu ya, ada beberapa yang memang berkomentar tertentu, tidak semuanya setuju, pasti ada yang tidak setuju. Nanti akan timbul, apalagi itu kalau dari tolak ukurnya itu adalah konten negatif, pasti nanti ada beberapa yang berkomentar negatif juga. Sehingga ada yang, mungkin ada yang pro, itu biasa aja kontennya. Sehingga menganggap itu positif. Nah, nanti ada yang kontra, karena itu menganggap tidak sesuai dengan apa yang memang seharusnya negara kita. Kebudayaan kita kan kebudayaan ketimuran yang memang dengan hal-hal yang tadi harus bersumber dan juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga dari agama yang kita anut di negara Indonesia ini pastinya ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai ajaran agama masing-masing gitu ya. Karena banyakan kan konten negatif ini pastinya bertentangan dengan ajaran agama gitu ya. Mana ada agama yang menyarankan untuk berperilaku negatif, orang berperilaku negatif atau secara khusus menyebarkan ujaran kebencian gitu ya. Nah ini hati-hati yang seperti ini, kita sebenarnya sudah tegas ya untuk menindaklanjuti beberapa tadi tindakan yang memang muncul di media sosial, ada undang-undang ITE gitu ya. Karena memang kita akan bertindak ketika sudah mengaruhi, tadi mengancam negara ini, sehingga nantinya ketika kita fokus untuk menjaga negara kita, para TNI untuk bisa mempertahankan keutuhan NKRI dari serangan bangsa gitu ya, di pulau-pulau terluar. Sedangkan kita di dalamnya ini ternyata masih berkonflik, masih nantinya karena berkonfliknya walaupun tidak ketemu secara langsung gitu ya, melalui media sosial, nah ini akan lebih parah lagi, berbahaya, akan dilihat langsung negara lain. Indonesia mudah sekali nih disulut emosinya, sehingga nanti konflik tersebut antar bangsa saja dalam negaranya mereka tidak rukun gitu ya, apalagi nantinya kita bisa mempengaruhi satu demi satu orang yang memang statusnya sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Itu ya, kalau misalnya Ibu tarik benang merahnya, hal yang memang mungkin kalau itu dilihatnya sepele untuk kita sekarang ini, tapi ternyata kalau misalnya kita akan lanjutkan terus seperti itu akan membahayakan kondisi negara Indonesia yang sebetulnya saat ini memang belum 100% merdeka secara sepenuhnya. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi ancaman terbesarnya ini bukan dari serangan dari negara luar, tapi bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan baik. Karena di era digital seperti ini, media sosial ini perkembangannya sangat cepat dan juga mudah diakses. Dan itu yang ternyata paling mengancam negara. Apalagi media sosial ini tuh sangat bergantung kepada penggunanya, yaitu para pemuda-pemudi Indonesia. Nah, berhubungan dengan pemuda-pemudi Indonesia nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih cara kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, generasi penerus bangsa, bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, bisa memaknai kemerdekaan? Kita seperti apa Bu? Pelajar berarti ya? Iya, betul. Karena kan kalian sebagai pelajar, sebagai peserta didik gitu ya, yang memang kalau kita ukur dari misalnya satu hari waktu yang paling banyak ya di lingkungan sekolah gitu ya. Kalau dalam 1 minggu 5 hari, 2 hari nanti saat di rumah gitu ya. Kalau kita ukur dari hal yang itu, memang banyak sekali sikap positif yang memang harus ditampilkan, dilakukan oleh peserta didik. Ataupun kalian generasi muda di luar sana gitu ya, pasti memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lebih tadi apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana, apa kita bingung nih, apa kita harus seperti TNI juga jagain Indonesia di
pulau-pulau terpencil supaya nggak diambil nanti oleh bangsa lain gitu ya, diakui oleh bangsa lain. Tidak harus seperti itu juga ya, karena memang berdasarkan kalau kita telaah dari ketentuan hukum, aturan hukum yang ada di Indonesia ini, perangkat utama yang bertugas untuk mempertahankan NKRI itu memang dari TNI gitu ya, Tentara Nasional Republik Indonesia. Dan juga dari Polri sebagai pendukung di setiap wilayahnya, seperti itu. Nah, tapi kita juga punya peranan, kita sebagai warga negara Indonesia itu masuk dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga kita punya hak dan kewajiban juga untuk membela negara kita. Apa yang perlu dilakukan secara khususnya sebagai pelajar, ya karena kita tujuan hidupnya sekarang adalah berbakti gitu ya. Tujuan kita bersekolah adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Memang kita ingin membanggakan dan berbakti kepada kedua orang tua gitu ya, secara khusus, secara spesial gitu kan dalam suatu keluarga. Tapi yang secara umumnya, karena kita statusnya sebagai warga negara Indonesia, nanti kita juga ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Ya, pasti juga kita ingin membanggakan negara kita, gitu ya, di mata dunia. Sehingga sebagai pelajar, banyak sekali hal yang perlu dilakukan. Awalnya kita mungkin tujuan sekolah tadi mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan yang bermanfaat gitu kan. Kemudian sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya mungkin kurang tahu menjadi yang tahu banget gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah mendapatkan informasi, ada hal yang memang harus dituntun dalam dunia pendidikan bagi pelajar gitu ya. Dituntun ini maksudnya adalah ketika budi pekerti yang tadinya mungkin anak-anak belum mengetahui ini baik, itu buruk. Nah ini kita tuntun di dalam dunia pendidikan supaya nanti dia ketika lulus dan tidak bersekolah lagi, anak ini sudah bisa memiliki satu karakter atau budi pekerti yang baik. Mungkin klise seperti itu, tapi secara nyatanya seperti ini ya. Ketika kita masing-masing manusia, anak-anak dilahirkan dengan kodrat yang berbeda, gitu ya. Kodrat setiap anak berbeda. Tapi bagaimana kita menuntun mereka untuk bisa menyesuaikan kodrat tersebut dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya nanti. Ketika tujuan hidupnya bukan cuma di sekolah dan keluarga, pasti dia akan hidup di lingkungan di luar itu ya, di lingkungan masyarakat. Nanti dia akan bekerja, kemudian membentuk keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Masa posisinya atau kondisinya ingin seperti itu terus sih? Nggak mungkin kan ya, pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya ketika pelajar ini punya tanggung jawab untuk belajar bersungguh-sungguh, dengan disiplin dan juga dengan integritas yang baik, kejujuran, begitu ya. Dari dua landasan itu nantinya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing gitu ya. Kalau sudah sadar, kemudian tahu apa yang ada dalam dirinya, potensi apa yang harus dikembangkan, nah itu nantinya insya Allah akan berguna ya, bukan cuma untuk kita sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Harapannya memang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa gitu ya. Ada kan beberapa yang sudah bermunculan prestasi-prestasi dari pelajar Indonesia di mata dunia gitu kan, memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Itu juga termasuk salah satu hal yang memang generasi penerus bangsa, khususnya pelajar, yang memiliki kesempatan untuk bisa mempromosikan hal tersebut. Banyak hal ya, mungkin dari tarian daerah, kemudian juga ada beberapa yang terkenal tuh di dunia internasional ya, orang Indonesia yang memang sudah waktu itu ada beberapa pameran yang ditampilkan di Korea Selatan kalau tidak salah waktu itu dari pelajar-pelajar Indonesia, sehingga budaya Indonesia waktu itu bisa dikenal secara mungkin tidak secara intens ya, tapi walaupun muncul sekali karena berbeda dengan bangsa lain budaya kita. Nah itu yang menjadi satu poin positifnya, poin terbesar kita untuk bisa dikenal oleh bangsa lain, seperti itu. Betul.
Oke, jadi peran pelajar Indonesia ini penting banget ya Bu untuk memajukan bangsa ya. Dari bagaimana kita sebagai pelajar bisa bertanggung jawab, kemudian integritas dan memajukan bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, mungkin sebelum saya tutup podcast pada kali ini, silakan Ibu menyampaikan harapan bagi bangsa Indonesia di ulang tahunnya yang ke-77 Bu. Kira-kira harapan Ibu untuk Indonesia ini apa? Iya. Aku ucapkan Dirgahayu RI ke-77. Semoga negara Indonesia ini ke depan menjadi negara yang solid, maju gitu ya. Setara dengan negara-negara maju di dunia. Dan ini butuh upaya yang ekstra dan kerja keras dari kita, siapa lagi, generasi penerus bangsa, supaya nantinya harapan-harapan bukan cuma dari Ibu ya, harapan yang kita sebagai warga negara Indonesia semuanya dapat terwujud. Utamanya memang kalau Ibu khususnya kan di dunia kan, harapan Ibu memang di dunia pendidikan ini akan semakin baik kualitasnya, mutu kan di Indonesia, sehingga ketika memang kita sekarang masih dalam tahap transisi gitu, untuk kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, kita semua bisa mewujudkan karakter budi pekerti yang baik yang diharapkan melalui profil pelajar Pancasila. Dan juga secara umumnya memang sekarang masih banyak sekolah-sekolah di pedalaman yang mutu dan kualitas pendidikannya dari sarana prasarananya masih kurang memadai. Harapan kedepannya memang itu menjadi yang fokus di bidang pendidikan supaya nanti merata apa yang kita dapatkan di perkotaan ini mereka juga dapatkan. Dan pendidikan pun nantinya bukan cuma dirasakan bagi anak-anak atau pelajar yang tinggal di perkotaan saja dengan sarana dan prasarana yang mendukung yang baik, tapi juga dirasakan oleh anak-anak yang tinggal di pedalaman begitu ya. Karena kita juga berharapnya bukan cuma di bidang pendidikan, tadi Ibu sampaikan pendidikan memang harapannya begitu, tapi di bidang lain pun, karena kita sebagai generasi penerus bangsa adalah support sistemnya, yang memang yang terbaik gitu ya, kita sama-sama berupaya untuk selalu solid dan juga selalu rukun, jangan sampai nanti kita berkonflik sendiri, karena itu ya tadi yang menjadi bahaya terbesar bagi negara kita, supaya nanti ke depan tidak ada lagi konflik yang terjadi. Apalagi konflik karena ada satu hal yang muncul karena perbedaan. Karena perbedaan itu harusnya menjadi satu kekayaan untuk Indonesia ya. Perbedaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah ini yang tidak menjadi alasan seharusnya bagi konflik yang terjadi di Indonesia, supaya tidak ada lagi muncul konflik SARA. Itu harusnya memang kita sebagai warga negara Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan punya satu komitmen tersendiri bahwa memang antar sesama sebagai warga negara yang memiliki perbedaan tadi harus saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Memang dari satu kata toleransi sering kita dengar, tapi itu sepertinya kalau sekarang ini kayaknya sulit sekali untuk kalian lakukan. Tapi walaupun sulit, Ibu harapkan memang kita semua ya untuk bisa memperkuat Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, supaya nanti segala perbedaan yang ada itulah yang menjadi kekayaan bangsa kita, menjadi ciri khas dan juga karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Yang terkuat lagi adalah Pancasila. Itu selalu diingat, Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita lupa apa sih tugas kita di Indonesia ini, ya setelah kemerdekaan kemudian Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah ada pedomannya. Nggak usah susah-susah mikirin gitu ya. Apa tugas kita sebagai warga negara Indonesia? Ya udah, tampilkan saja sikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Gitu ya, karena dari 5 nilai itu kan semuanya memang yang tercermin dari kita sebagai bangsa Indonesia dengan karakter yang memang sudah disesuaikan seperti itu, gitu ya.
Semoga Baik, nanti Ibu. juga anak-anak Ibu di SMP 216 gitu ya. Untuk harapan ke depan, harapannya untuk bangsa ini kita sama-sama mengharumkan secara khusus nama 216 gitu ya. Jaga nama baik SMP 216 dan juga secara globalnya adalah kita bisa berkontribusi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Seperti itu. Baik, amin, amin. Semoga harapan Amin, ya Bu Rabbal Nurul Alamin. untuk Indonesia, untuk pelajar Indonesia bisa terlaksana ya Bu ya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang tidak lagi di bawah negara-negara lain, tapi bisa mengungguli negara-negara lain. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul atas ilmu dan juga pembelajarannya nih. Podcast kali ini isinya daging semua ya, tentang kemerdekaan Indonesia dari awal perjuangan, kemudian proklamasi hingga bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Terima kasih juga Ibu telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan juga teman-teman semuanya yang telah menyaksikan podcast dari awal hingga selesai. Semoga dari apa yang telah Ibu Nurul sampaikan, kita diskusikan, terdapat manfaat yang bisa kita ambil. Tidak hanya sebagai teori saja, tapi juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita, warga SMP Negeri 216 Jakarta, pemuda-pemudi Indonesia bisa memajukan bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga dengan closing statement tadi ya, ditambah kita terbakar semangat kita untuk lebih giat dalam rangka memajukan nama bangsa. Saya Kirana Maulita Putri selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kirana Maulita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.